Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita dipertemukan dalam suasana ibadah yang sederhana karena melihat situasi dan kondisi yang masih belum memungkinkan untuk kita bergereja bersama dalam satu jemaat yang besar. Tapi hari ini kita melihat sebuah bukti kepedulian Allah tetap menjaga, melindungi, dan memberkati, bahkan menyertai kehidupan kita. Hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan satu topik firman Tuhan yang berbicara tentang kemenangan atas pergumulan. Kita melihat di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai ayat yang ke-52. Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai ayat yang ke-52 tentang Yesus berjalan di atas air. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betseda. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa itu adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Nah, kalau kita melihat dalam kehidupan kita semua, hidup adalah sebuah pergumulan. Hidup adalah sebuah tantangan. Kita menghadapi pergumulan khususnya di dunia sekarang ini, di mana akhir-akhir ini kita diperhadapkan dan kita melihat, mendengar peristiwa yang begitu menggemparkan dunia, membuat manusia khawatir, bimbang, takut. Ya, mereka mengalami sebuah peristiwa di mana di semua sektor, di semua keadaan mengalami sebuah masalah. Manusia mengalami kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan, sehingga pada akhirnya mereka berusaha untuk menghindari masalah itu, tetapi masalah akan menjadi masalah. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki Tuhan, kita memiliki Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan segalanya, bahkan Allah yang berdaulat atas setiap keadaan situasi dunia sekarang ini. Saya mengajak kita semua merenungkan firman Tuhan sebagaimana yang kita sudah baca dalam Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. Kemenangan atas pergumulan. Yang pertama, beberapa poin yang akan kita renungkan bersama. Yang pertama, bahwa hidup adalah sebuah perjuangan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-45, sudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betseda. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Yesus memerintahkan murid-murid berangkat, mendayung sebuah perahu, dan menyeberang, melewati sebuah tantangan hidup. Hidup adalah sebuah perjuangan. Ya, di dalam Ayub di sana dikatakan pasal yang ke-7, hidup itu berat. Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan, seperti kepada seorang budak merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikannya kepadaku bulan-bulan yang sia-sia, dan ditentukannya kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Hidup itu berat. Ya, hidup adalah sebuah perjuangan. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa kemenangan atas pergumulan, kita diberikan pemahaman yang pertama bahwa hidup adalah perjuangan. Di dalam ayat yang ke-45, Yesus memerintahkan murid-murid untuk naik ke perahu dan berangkat. Ya, hidup adalah sebuah perjuangan untuk mencapai sasaran, untuk mencapai tujuan, untuk mencapai garis finish, ya, untuk mencapai di seberang sana. Mereka harus berjuang. Mereka harus melewati yang namanya danau kehidupan. Mereka harus menghadapi hal-hal yang mungkin tidak terduga. Dan murid-murid mengalami sebuah peristiwa di mana angin kencang, gelombang, ya bahkan angin sakal menghantam perahu mereka, dan mereka hidup di dalam ketakutan.
Hidup adalah perjuangan. Yang kedua, doa adalah kekuatan. Doa adalah kekuatan yang mampu mengubah segala keadaan. Doa adalah kekuatan yang mengubah segala keadaan. Yang ketiga, ketakutan dan kekhawatiran akan menambah beban. Ayat yang ke-49 dikatakan, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Ketakutan, kekhawatiran akhir-akhir ini justru itu bukan menjadi solusi bagi dunia, tetapi sebaliknya justru malah menambah beban, malah menambah masalah. Tetapi ketenangan, ya, keyakinan kita kepada Tuhan itulah yang akan membuat kita mampu melewati segala tantangan hidup kita. Ketakutan dan kekhawatiran akan menambah beban hidup kita. Di dalam ayat 49 di sana dikatakan, ketika ia melihat, ayat yang ke-49, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Ketakutan justru menambah beban, tapi keyakinan iman kita kepada Tuhan akan mampu mengubah segala keadaan. Filipi pasal 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita tidak akan mungkin lepas dari pergumulan hidup. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan, bukan berarti masalah itu akan hilang. Tetapi janji Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita mampu menghadapi segala pergumulan hidup. Yang keempat, di dalam ayat yang ke-48, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ia melihat betapa payahnya mereka mendayung. Yesus peduli atas setiap keadaan. Yesus mempedulikan hidup kita. Allah mengerti, Allah peduli. Nah, dikatakan di sini bahwa Allah itu mengerti, Allah memahami setiap kondisi dan keadaan kita. Mungkin orang berkata ketika menghadapi pergumulan, Tuhan, di manakah Engkau? Di mana janjimu? Ketika Engkau mengatakan, aku ada sertamu, aku Immanuel, Allah yang menyertai Engkau. Di mana Engkau Tuhan pada saat aku menghadapi tantangan dan pergumulan hidup? Saudara yakin atau tidak yakin? Saudara percaya atau tidak percaya? Saudara tahu atau tidak tahu? Allah begitu peduli atas setiap keadaan dan masalah hidup kita. Yang kelima, yang terakhir, kehadiran Tuhan mampu mengubah segalanya. Kehadiran Tuhan itu mampu mengubah segalanya. Dalam ayat yang ke-50 dikatakan di sana, sebab mereka melihat dia berjalan. Ya, ayat yang ke-50 dikatakan, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kehadiran Yesus mampu memberikan ketenangan dalam jiwa kita. Keadaan dunia semakin bergelora. Dunia ini seperti gelombang. Dunia ini seperti angin sakal yang menghempas kita, membuat kita mundur, yang membuat kita jauh. Tapi kehadiran Tuhan itu mampu mengubah segala keadaan, mampu mengubah segalanya. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, di sana dikatakan bahwa kehadiran Tuhan itu mampu mengubah segalanya. Dalam ayat yang ke-51, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Ayat 52, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Mengapa orang hidup dalam kekhawatiran? Mengapa orang hidup di dalam ketakutan? Mengapa mereka merasa bahwa Tuhan tidak peduli atas kehidupan mereka? Yang pertama kita bisa pahami di sini dalam ayat ke-52. Dikatakan di sana, mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengerti bahwa Tuhan hadir di sisi mereka. Mereka tidak memahami arti dari kehadiran Tuhan. Di dalam satu ayat yang lain, ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya menyeberang sebuah danau, ketika gelombang dan angin sakal menghantam perahu mereka, mereka berteriak dan mengatakan, Yesus, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Di sini kita bisa melihat ketika kepanikan, kekhawatiran, dan ketakutan itu menghempas kehidupan manusia. Banyak manusia akhirnya hilang harapan.
Tetapi kehadiran Tuhan itu mampu mengubah segalanya. Mari sertakan Tuhan dalam kehidupan ini. Percayakan hidup kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu Allah yang peduli. Dia akan selalu sanggup menyertai langkah kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah gembala kami yang baik. Di situasi keadaan dunia yang semakin hari semakin mengkhawatirkan dan menakutkan secara manusia, kami bersyukur karena kami punya Tuhan Allah yang peduli, Allah yang memahami keberadaan kami, Allah yang tahu persis siapa kami dan bagaimana kondisi kami. Dan kami mempercayakan kehidupan kami di dalam perjalanan hidup kami, menyeberangi sebuah perjalanan hidup yang masih panjang mungkin, yang kalau kami tidak mengerti, kalau kami tidak mengetahui, di tengah perjalanan hidup kami harus dihadang dengan angin dan gelombang. Tetapi penyertaan-Mu Tuhan akan membuat ketenangan dalam hidup kami. Di saat dunia bergelora, di saat angin berusaha untuk mengempaskan kami, hadirlah Tuhan selalu dalam kehidupan kami. Bersamalah dengan kami, manunggallah bersama dengan hidup kami. Sertai langkah hidup kami dan jangan biarkan kami berjalan sendiri. Tuhan, kami membutuhkan Engkau dalam hidup ini. Dunia membutuhkan kehadiran-Mu. Tim medis yang sedang menangani para pasien yang menghadapi berbagai macam penyakit, terutama akhir-akhir ini mengenai COVID-19, virus corona yang mewabah di seluruh dunia. Mereka membutuhkan kehadiran-Mu. Mereka membutuhkan jamahan-Mu. Mereka membutuhkan kekuatan-Mu ya Tuhan. Demikian juga pemerintah kami. Tuhan berkati mereka dari presiden sampai seluruh jajarannya yang paling bawah. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Mohon kiranya penyertaan Tuhan melimpah, menyertai dan menopang hidup mereka, supaya bangsa kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan kami berdoa, segala wabah, virus, kuman, penyakit yang masih ada di bangsa kami patahkan, ikat, tolak, hancurkan dari bangsa kami dalam nama Yesus. Biarlah kuasa perlindungan darah-Mu yang kudus tetap memagari dan membentengi umat-Mu, bangsa kami, gereja-Mu, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Sertai Tuhan langkah hidup kami, sertai bangsa kami, sertai tim medis yang menangani pasien yang sedang berjuang, bergumul atas hidup dan mati mereka. Kami juga menyerahkan seluruh gereja Tuhan, agar kami bergandengan tangan bersatu bersama-sama, terus mendoakan keadaan bangsa kami. Tuhan, pulihkan hati kami, pulihkan hidup kami, pulihkan rumah tangga kami, pulihkan jemaat-Mu, pulihkan gereja-Mu, pulihkan kota kami, pulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami. Biarlah anugerah Tuhan nyata dan sempurna atas kehidupan kami. Menjalani hari-hari kami ke depan, kami tetap libatkan Tuhan, sertai langkah hidup kami. Jangan biarkan kami berjalan sendiri. Tuhan, topang kami, hadirlah dalam perjalanan hidup. Tuhan, Engkau peduli, Engkau tahu masalah hidup yang sedang kami hadapi. Itulah sebabnya bersama dengan kami, topang langkah hidup kami, supaya kami tetap merasakan tenang, aman di dalam naungan-Mu. Ini doa dan syukur kami percaya pagi hari ini Tuhan melimpahkan anugerah-Mu, menyertai dan memberkati kehidupan kami. Dan kami akan pulang dengan perlindungan berkat dari Tuhan, tetap menopang dan memberkati, melimpahi kami dengan syukur. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami, kiranya berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, dalam kasih sayang-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami, bahkan gembala kami yang baik, bahkan persekutuan, penghiburan, kekuatan, damai dan sejahtera Roh Kudus-Mu kiranya tetap tinggal dan menyertai kehidupan kami oleh hari ini bahkan sampai seterusnya, bahkan selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami akan syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Kiranya perjalanan hidup kita yang kita jalani akan tetap disertai dan diberkati oleh Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.